Q&A seputar dekorasi rumah ini ya. Nah, berapa sih Teteh mematok harga penghinaan seorang ke Teteh sehingga Teteh tuh sampai bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tanti Channel. Hari ini kita lanjut ke video part 2 yaitu tentang home tour White Yellow. Nah, sekarang kita akan Q&A seputar dekorasi rumah ini ya. Lanjut aja ya Teh yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Nah, Teteh, ini tuh rumah tipe berapa? Ini tipe 3672. Kalau 36 itu 36 itu ukuran rumah dari 6 meter kali 6 meter. 72 meternya itu ukuran tanah. 72 meter ukuran tanah. Iya. Pertanyaan yang kedua itu berapa sih harga cash beli rumah ini dan kreditnya tuh berapa? Ini kalau tahun 2019 harga cashnya tuh kisaran 136 juta. Iya. Kalau kredit itu DP-nya 13 juta tapi sampai plus terima kunci, terima beres habis 15 jutaan. 15 juta. Oke, baik. Next ke pertanyaan selanjutnya yang ketiga yaitu kenapa sih semua ruangan Teteh tuh didominasi warna kuning? Karena kuning itu kesukaan aku. Terlihat cerah dan unik gitu. Cerah dan unik ya kuning. Oke, next pertanyaan yang keempat. Teteh, furnitur dalam rumah nih, ini tuh custom atau beli sendiri langsung ke toko? Aku kebanyakan custom. Oh, custom ya Teh ya. Ya. Ini online. Kalau furnitur kebanyakan aku jual sendiri. Oh iya. Oh, bisa ini dong, Teteh. Ya. Apa nama tokonya? Jadi kalau misalnya kalian lagi nyari furnitur atau mau samaan dengan punya aku, bisa langsung cek Instagram aku di sini dan atau Facebook aku juga di sini. Nanti kita bisa langsung order di sana. Pertanyaan selanjutnya, ide atau inspirasi konsep rumah Teteh itu dari mana sih? Aku konsepnya itu idenya itu nggak langsung pertama langsung ada enggak. Jadi kita itu nyicil. Maksudnya nyicil itu bukan nyicil bangunnya, tapi kita itu pertama kan dari developernya itu kan cuma ada rumah aja. Jadi kita itu fokus ke dapur, bikin dapur. Oh, bikin dapur. Karena katanya dari developernya itu nggak ada dapur sama ruang cuci. Hanya ada ruang tamu sama kamar sama WC ya Teh ya. Kalau misalkan renovasi sendiri Teteh tuh habis berapa renovasi? Renovasi dulu itu kurang lebih 74 juta semua. 74 juta renovasi dari depan sampai belakang. Iya. Berarti renovasinya bagian depan aja ya, bagian depan. Kalau depan tuh nggak renovasi tapi ngebangun. Bagian depan ngebangun kayak bikin apa? Pagar, garasi mobil ya, tapi mobilnya nggak ada. Belum ada ya Teh ya, belum ada. Garasi, teras, taman itu bangun sendiri. Kalau renovasi itu kisaran di rumahnya aja. Di rumah paling cat ya Teh ya. Cat, plafon, WC itu renovasi. WC dihancurin soalnya bawahnya nggak kayak gitu. Tadinya WC-nya di mana posisinya? WC di sana, cuman kita ganti ukuran sama keramik. Ukurannya lebih kecil, ini dipajun dikit ke depan. Oh iya, ke depan WC. Iya. Katanya nggak di situ, jadi terlihat sumpek. Next ke pertanyaan selanjutnya, mulai suka sejak kapan sih suka dekor atau dari tahun berapa nih suka ngedekor-dekor seperti ini? Aku suka dekor itu udah lama sejak masih sekolah SMP. Sejak SMP suka dekor? Tapi masih kecil juga suka sih. Soalnya aku pernah ingat di kamar tapi suka dekor kamar. Dekor-dekor kamar gitu ya? Dekor kamar suka. Cuman kan dulu jadi nggak kayak sekarang ya. Canggih gitu, dekorasinya banyak, kita banyak pilihan juga. Banyak, di online banyak jual ya, banyak pilihannya. Itu dari sekolah sudah banyak sering foto-foto rumah juga gitu. Tapi nggak di-post, cuman koleksi pribadi. Sampai bisa dikenal banyak akun Instagram, sampai kayak di-post banyak akun dekorasi rumah tuh dari mulai kapan sih Teh? Masih baru, tahun 2020 awal bulan November. Yang Teteh inget ya, akun pertama yang nge-repost foto Teteh dekorasi rumah? Pertama itu di Facebook. Oh, pertama di Facebook. Iya, soalnya aku paling aktif main Facebook daripada Instagram. Belum masuk Instagram. Iya. Masuk, cuman nggak terlalu aktif gitu. Udah masuk. Tapi suka suka posting-posting kayak ini foto-foto rumah. Iya, di Instagram suka. Dari pas pertama bangun rumah udah posting di Instagram, cuman aku belum aktif karena mungkin pertama orang kurang welcome dari orang-orangnya.
Oh beda di mana? Di Instagram sama Instagram. Facebook. Mungkin Oh, iya. karena Facebook aku udah lama pegang Facebook. Iya. Terus udah aktif, jadi orang-orang itu pada welcome apa yang aku share gitu. Kalau di Instagram masih sepi gitu Iya. awalnya. Yang pertama nge-share bukan akun sih. Foto. Foto rumah, inspirasi rumah itu Iya. di Facebook. Yang nge-share itu kalau nggak salah nama akun Facebooknya itu ide rumah idaman. Yang pertama kali yang share. pertama share itu akun rumah itu dia. Iya. Dan emang sampai banyak yang share itu hampir 20.000 orang. 20.000 guys, 20 orang yang share itu. Iya, yang share. like. Yang like-nya hampir 10.000. Teteh kan sudah di endorse nih. Nah, berapa sih Teteh mematok harga? Kemudian konsep Teteh tuh kalau di endorse tuh seperti apa sih? Endorse itu kalau matok harga adalah ya itu privasi. Oh, itu privasi. Privasi. Jadi hanya aku dan yang mau endorse aku yang tahu. Ya. Nanti kita cek aja di DM. Dan pertama aku endorse itu seperti bantal sofa ini. Oh, sofa ini peng-endorse guys, tapi ini tuh empuk enak banget, dan ini emang orang pertama yang mau endorse aku yang masih followersnya masih 1000. Bisa di itu nggak? Apa nama akunnya? Nama akunnya kalian bisa cari di Instagram bantal sofa. Bantal sofa ya. Silakan di follow dan beli produk yang ini ya. Nyaman banget. Bisa juga endorse saya. Boleh ke sini. Nah, Instagramnya Tantica ya, Tantica. terus yang endorse kedua itu rak dinding. Oh, rak dinding. Ya, yang pernah video sebelumnya pernah kan tershoot itu. Iya. Oh iya. Ini ya ada gambarnya ya. Untuk ketentuan Teteh sendiri. Ketentuannya sih nggak ada ya, cuman kan misalkan gini, aku nggak suka di target marketing. Target marketing, misalkan dia minta aku mau endorse kamu, tapi target penjualan harus segini, mencapai segini, atau target followers dia harus mencapai segini, enggak. Tapi aku menyimpan apa sih, ngasih ketentuan. Iya. Kayak misalkan story segini beda, dan di endorse di feed, disimpan di feed juga beda gitu. Oh, jadi endorse di Instagram itu di feed sama di Story. story. Jadi beda lagi harganya. Beda, iya. Kalau misalkan naruhnya lama nih, misalkan. Ya, Naruh namanya fotonya lama, lama. kayak di feed kan itu lama ya. Berapa kira-kira berapa bulan? Hari, minggu? Aku paling sebentar sebulan. Cuma Sebulan. kalau lama ya selamanya nggak akan aku hapus di situ. Kalau selamanya ada nggak ya? Ada. Oh, itu harganya naik apa gimana? Beda. Beda harga. Untuk pembayaran kan lewat rekening Teh ya? Iya. Itu dia membayar itu setelah lihat story Teteh, apa lihat feed IG Teteh atau lihat? Enggak, jadi pas pertama kita udah sepakat buat endorse, misalkan dia endorse-nya mau iklan nih. Ya. Karena kalau produk aku free. Free biaya, Iya. nggak pakai biaya sama sekali. Iya. Kalau kayak iklan dia punya produk tapi nggak ngasih produk ke aku, tapi tolong dipromosikan di Instagram aku. Iya, Nah, iya. baru aku kasih mau yang mana, mau story atau feed gitu. Berarti Teteh kasih pilihan ya? Mau jangka 1 bulan atau selamanya gitu. Nanti kalau misalkan dia minta di antara salah satu, baru aku jelasin. Yang matok harga Teteh yang ngajuin atau mereka dari pihak endorse yang menentukan? Aku yang menentukan harga sama semuanya. Berarti pemegang ketentuan di Teteh kalau gitu? Iya, semua ada aku. Baik. Kalau dari sananya gimana? Punya ketentuan nggak? Nggak ada sih. Belum ada, aku belum Menemukannya Teh Iya. ya? Baik. Next ke pertanyaan selanjutnya. Rumah Teh Anji tuh kayak gimana sih? Kayak lebih ke modern atau Skandinavian atau bagaimana konsep rumah Teteh? ke modern minimalis kayaknya ya. Cuman pernah ada yang komentar tentang itu gerbang rumah depan. Pagar? Ya. Ah. Ukurannya kayaknya bukan masuk ke minimalis, lebih ke mewah katanya gitu. Iya. Terus kan tapi aku lebih suka minimalis tapi kelihatannya ada kesan mewahnya gitu. Jadi memadukan dua konsep itu ya Teh ya? Iya. Baik, next ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Teteh tuh bagaimana sih akun-akun yang suka bukan mencuri sih, mengambil foto Teteh tanpa izin langsung kayak nge-tag gitu kan? Jadi gini, menurut aku itu kalau misalkan share foto aku tanpa izin atau cantumkan nama aku, Ya. itu nggak sopan dan aku nggak enak gitu. Soalnya pernah kejadian, aku pernah nemuin di Facebook
ada satu akun yang share foto aku tanpa nge-tag aku atau sebutin itu izin dulu enggak gitu. Dan aku pernah tegur juga sampai aku inbox dia di Facebook untuk mencantumkan nama aku di foto itu, tapi dia cuma baca aja, nggak ada respon berarti ya. Emang nggak ada niat baik berarti. Jadi nggak ada respon sama sekali. Terus aku pernah di komentar juga di foto itu, tolong cantumkan nama saya, ini nama Instagramnya. Iya. Nggak juga, malah dihapus sama dia gitu. Nah terus dia itu ada beberapa pertanyaan di komentar foto itu dan minta kayak Dena, terus ukuran rumahnya. Dia yang jawab dan aku baca. Dia yang jawab? Iya. Aku cek itu salah semua gitu. Jadi kayak Denanya itu beda kayak punya aku. Ya karena kan di media sosial punya kayak kita ngambil foto orang harus ada itunya ya, etikanya. Etikanya ya kita izin dulu ke orang yang mengambil foto tersebut atau yang memiliki foto tersebut ya, nggak bisa langsung kita ngambil kemudian mengakui bahwa itu foto kita, apalagi menjawab pertanyaan dari orang lain ya. Seperti itu ada etikanya. Kalau misalkan kita sungkan untuk malu untuk minta izin atau misalkan nggak ada, karena kan kita udah meminta izin tapi nggak dapat respon, ya kita bisa mencantumkan nama Instagram atau nama orangnya kan begitu ya, ada etikanya ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke 13, Teteh, berapa sih harga furnitur Teteh? Ini aja nih, sofa berapa? Sofa itu beli 3.600.000. 3.600.000. Ini udah sepaket dengan kursi 2, kursi bantal, kursi 6. Kursi 3. Kursi 3, bantal 6, bantal 6 sama meja. Sama meja. Jadi kalau disambungin itu kursinya sebenarnya letter L. Oh iya. Kalau nggak di posisi seperti ini ya. Cuman ini bisa dirubah posisi jadi biar nggak bosan. Iya enak ya, enaknya tuh bisa dirubah-rubah semau kita. Terus ini Teteh kan custom ya, berarti Teteh cari dari segi warna, warna sendiri, bahan, warna, ukuran. Kalau ukuran tuh bagaimana? Ukuran itu jadi si orangnya dipanggil ke rumah. Oh langsung ke sini, jadi mengukur ruangan Teteh. Iya. Kalau misalkan custom, mending custom atau beli toko langsung? Kalau aku pribadi, aku mending custom. Karena kalau custom itu pertama sesuai keinginan, sesuai keinginan kita dari model, warna, dan ukuran. Keduanya kita bisa menyesuaikan dengan ukuran rumah. Gitu. Terus bebas ya kita mau seperti apa ya mauannya. Enaknya gitu. Kalau harga itu lebih mahal custom atau langsung? Kalau menurut aku ya, kayaknya lebih mahal custom. Soalnya setiap aku nanya, aku pengen kayak gini dong, ini dong, gitu ke pabriknya, beda sama yang udah jadi. Karena mungkin kalau misalnya custom kita pasti milih bahan ya Teh, yang bagus. Milih bahan pasti yang bagus, sama ukurannya, modelnya juga beda kan. Kalau kita beli di toko, mungkin emang kita cinta tapi kita nggak sukanya sampai benar-benar 100% gitu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-14 ya. Teteh, saya kan pernah baca ya Teh, baca soal Teteh tentang hinaan seorang ke Teteh. Sehingga Teteh tuh sampai bisa buktikan bahwa Teteh tuh bisa gitu ya. Bisa pada tahap ini kayak ingin tahu sih cerita atau struggle-nya, cerita di balik Teteh bisa menjadi penyemangat Teteh untuk membuat rumah ini itu seperti apa? Oke, jadi gini. Di tahun 2019 bulan Juni sampai Agustus 3 bulan ya Teh. Itu aku menerima berbagai hinaan, cacian, teror juga. Itu hanya satu orang dia aja? Satu orang, nggak ada lagi. Dan lebih parahnya neror sih, karena neror itu mengganggu kita banget. WA sama Facebook, lebih parahnya di Facebook. Kalau di WA kan kita aja yang tahu pribadi ya. Kalau Facebook itu semua orang tahu nyatanya. Itu bentuknya kayak gimana kalau misalkan neror via WhatsApp sama Facebook? Kalau Facebook dia pernah bikin akun fake. Iya. Terus komentar status dan foto aku. Kayak gimana itu? Misalkan gini, kan kita misalkan aku selfie atau aku pernah bareng foto bareng suami. Dia komen, "Duh, orang miskin banyak gaya." Gitu. Setiap Teteh masih foto? Iya. Masih ada nggak sekarang nggak ada komentar-komentarnya? Nggak ada, udah aku hapus. Dan aku tuh bikin down. Iya, daripada ini Teh mendingan udah hapus sama fotonya, udah nggak mau. Terus pernah juga kayak gini,
apa sih kalau bahasa Sundanya itu kokoro, tahu kokoro kan? Dia tahu kokoro, pokoknya orang Sunda mah tahu lah Kokoro searching aja. Cari aja kokoro, itu benar-benar menyakitkan kalau bilang itu orang kokoro, ya Allah gitu. Terus dia bilang apa, fisik juga pernah kan waktu masuk kerja di sini ya, pertama ke Sukabumi itu aku punya jerawat emang banyak banget, emang sekarang juga ada cuman bekas kan ya. Kalau dulu itu jerawatnya gede-gede sampai dihina apa kayak wajah badak gitu ya, wajah apa sih, kulit buaya, pokoknya sakit banget yang hinaan dia itu. Di komentar nggak pernah inbox sih, kebanyakan di komentar. Pokoknya setiap aku posting foto atau bikin status dia selalu komentar, dan komentarnya tuh nggak nyambung banget. Tujuannya memang semua orang tahu ya. Iya, buat ngejatuhin aku gitu. Ngedonin juga mungkin ya, sampai bener-bener aku udahlah nyerah, nggak mau apa main Facebook lagi. Gitu. Itu teteh tanggapin nggak komentar dia itu? Sempat ditanggapin, Dia ngebales terus. Dan aku nggak bakalan ada habisnya kalau gitu. iya, makanya langsung aku blokir, dia bikin lagi akun gitu. Jadi nggak pernah ada habisnya, aku blokir, bikin lagi. Pokoknya sampai bulan Agustus Dengan fake akun yang nggak ada foto. Iya loh, nggak ada foto. Nama palsu. Nama palsu, dan juga pas aku cek di berandanya itu dibikin tanggal sekian Ya, sama tahun sekian gitu. Mantap, jangan ngerti sama orang-orang anu bikin fake akun terus teh komentar negatif di akun orang tuh naon coba. Faedahnya buat apa? Faedahnya buat apa? Ya, oke deh, lanjutkan next. Apa? Jadi, nah udah lanjut gitu kan, dia udah menghina benar abis-abisan ya. Dari mulai fisik, keadaan kita. Udah komentar Facebook, belum WA itu ya. Kalau fisik itu sempet ya, jerawatnya itu yang pernah dia bahas. Aku kan sempat punya jerawat. Dia bahas juga, terus teh pernah dibilang kulit putih kayak pocong gitu, pernah. Oke. Punya kulit putih kayak pocong aja bangga. Terus ya udah, hinaannya kan banget ya, sampai orang miskin, fisik juga. Nah, aku sakit, nangis tiap hari, nangis juga. Jadi udah aku jadi motivasi aja lah. Udah percuma kalau misalkan aku ngelayanin dia ngomong, nggak akan ada habisnya. Iya. Ya udah, aku ingat, aku harus bisa. Pokoknya aku harus bisa, gimana pun caranya. Ya udah, dari situ aku mulai cari sampingan. Dari sana ya, jadi motivasi ya. Hinaan. Jadi aku tuh nggak ngandelin gaji. Kalau ngandelin gaji kan nabung otomatis udah tahu dong sebulan gitu. Jadi aku cari sampingan. Alhamdulillah jualan tahun itu bener-bener rame. Jualan apa itu tuh, jualan apa? Kayak furnitur. Pertama aku jual pas saat itu. Jual bed Itu teteh ngejualin aja. Ngejual. Jadi langsung tahun pertama. Ngejual arisan, sistem nabung. Kalau kredit aku nggak nerima. Nah itu pokoknya pas aku sampingan itu rame, kebilang rame, dan aku bisa ngumpulin, nambahin uang tabungan. Dan di bulan November aku alhamdulillah ambil rumah. Bulan November 2019 November berarti ya, ngambil rumah. Jadi itu udah cash? Enggak. Oh iya. Jadi pas Agustus kan mereka gitu ya, terakhir dihina itu September, Oktober, November. Sampai keinget 3 bulan terakhir. Ya. Sampai keinget terakhir dihina bulannya, berarti saking sakitnya. Jadi 3 bulan ada waktu aku harus benar-benar berjuang membeli omongan dia gitu. Ya udah, sampai sekarang aku punya rumah, dan alhamdulillah orang itu nggak ada lagi. Ya udah ya tehnya, udah nggak ada hina-hina lagi ya teh ya. Jadi intinya pokoknya yang ada hina itu boleh diambil hati, tapi jangan terlalu berlarut-larut. Iya. Dan tips dari aku pribadi sih, kalau misalkan menghadapi orang seperti itu, kita cukup tahu orang itu, jangan terlalu dipikirkan ya teh ya. Kalau misalkan dipikirkan terus omongannya, kita makin capek ke kitanya, nyeri hati, nangis ya teh, ujung-ujungnya malah mikiran itu nggak, menurut aku mendingan udahlah, udah kembang gitu. Kalau misalkan kita balik menyakiti, kita sama aja, nggak ada perbedaan dengan orang itu. Mungkin ya udahlah, kita cut, jangan berteman dengan orang seperti itu, jauhi. Tapi cukup tahu aja udah. Tapi menurut aku teh ya, berteman boleh, biar dia tahu perkembangan kita. Jadi pertama pas aku punya rumah itu, aku sempat mau blokir semua orang itu. Iya. Tapi dalam hati, kalau aku blokir aku nggak bisa buktiin dong. Oh, iya. Perubahan aku sekarang ke orang itu. Ya udah. Iya. Kalau aku pribadi sih lebih
mengkat udah jangan dikat pertemanan. Kalau misalkan dia banyak memberikan efek negatif ke kehidupan pribadi saya, mendingan udahlah nggak usah berteman deh, mendingan cari yang lain lebih baik. Mendingan itu cek Abi mah. Menurut Abi pribadi itu beda-beda sih teh ya. Dan alhamdulillah teh ya sekarang udah nggak ini lagi, udah nggak ada. Berarti dari sana, dari hinaan cacian itu teteh sampai bisa membangun ya teh ya. Iya. Itu motivasinya, motivasi banget. Aku juga berterima kasih ke orang itu, saudara sendiri soalnya. Oke, next ke pertanyaan yang terakhir. Teh, ini nih, berikan tips dan triknya kepada teman-teman yang nontonnya supaya cepat dapat rumah idaman. Itu bagaimana teh? Tipsnya dari aku, pertama berdoa, itu udah pasti ya. Berdoa Yang pertama berdoa. Yang kedua berusaha. Yang kedua berusaha. Iya. Berusaha dengan pantang nyerah. Mungkin tahun ke-1, ke-2, ke-3 belum punya, tapi masih ada tahun selanjutnya. Iya. Jadi tetap aja harus berusaha. Jangan pernah down, aduh orang lain udah punya, teman aku udah punya. Karena keberuntungan dan rezeki orang itu berbeda. Iya. Ketiga, jangan lupa dong orang tua, udah pasti. Ya, orang tua. Karena apalagi aku kan orang tuanya satu, cuma mama aja. Jadi jangan pernah lupakan orang tua. Selalu sisihkan buat orang tua. Ya, sedekah buat orang tua. Bukan sedekah sih buat orang tua, memberi ke orang tua ya teh ya. Memberi ke orang tua. Kemudian yang keempat teh? Keempat itu sedekah pasti. Sedekah. Yang keempat itu sedekah. Utama itu ya teh, yang keempat ya teh ya. Dan tadi dari saya menabung, benar nggak sih teh? Iya. Menabung benar, itu harus benar-benar irit. Pertama nikah itu kita komitmen sama suami, kita 5 tahun menikah harus punya rumah. Ya. Benar-benar harus punya rumah. Jangan nanti kita harus benar-benar pintar nabung. Makanya dari situ pertama nikah aku nabung, terus kebiasaan kayak jalan-jalan, shopping, pokoknya yang nggak penting aku tinggalkan, dikurangin. Sampai ada yang bilang kamu jangan terus fokus rumah karena rumah itu nanti ada rezekinya kayak gitu. Ya. Pokoknya ngebully nggak pernah jajan, bukan nggak pernah ya, cuman nggak terlalu royal kayak yang lain. Kayak terus nggak pernah shopping seperlunya gitu. Karena fokus tetap punya impian, jadi fokusnya udah satu aja, pengen rumah gitu ya. Nah, jadi kesampingkan dulu ini yang sampingkan yang nggak terlalu penting kalau misalkan buat passion gitu. Oke, itulah obrolan hangat ya Q&A kita ya tentang rumah ini. Dan terima kasih Teteh sudah bersedia datang di channel Tantica. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah ya. Terima kasih juga sudah menonton dari awal sampai akhir. Silahkan dong subscribe dan like-nya jika video ini membantu dan jika video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.